Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sheet terbaru yang sudah saya buat lebih enak dibaca dan punya banyak informasi yang singkat. Contoh investor itu biasanya nanya gini, kalau saya menginvestasikan sekian, berapa dapatnya dan kapan kira-kira dapatnya? Topik investasi itu panjang ya kalau dijelasin. Investasi itu ada yang investasi yang syariah ya. Yang syariah itu ada namanya sukuk, ada bagi hasil, dan itu akan complicated banget, tiap-tiap jenis usahanya beda banget. Nah sekarang saya ngebuat jenis-jenis, saya awal sih saya sedang menyusun sesuatu yang baru ya. Kemarin saya ngobrolin ke beberapa temen, wah ini belum pernah kok ya. Nah karena itu saya ngebuat sesuatu yang baru, karena sesuatu ini baru, kamu jadi harus rada ekstra memahaminya. Baru, namun barunya sederhana ya, baru sederhana. Nah contoh ini langsung aja, ini berarti bisa dirubah menjadi home, di home suatu aplikasi mobile tentang investasi ini yang seperti ini, memberikan informasi seperti ini. Saya akan memberikan danamu sebesar lebih 20 juta selama kurang lebih 1 minggu 4 hari. Salah nih. Tar. Saya pause dulu ya. Bukan 1 minggu 4 hari lah. Salah. Oke, kita mulai ya. Sudah beres. Jadi sudah saya perbaiki nilainya, terus saya jelaskan cara penghitungannya supaya kalian yang nanti garap UX-nya paham dan punya insight, dan juga yang developer akan punya persiapan untuk garap aplikasinya. Jadi siap di investasi, penting untuk memberikan perkiraan return bagi suatu investasi. Jadi siapa kamu investasikan 20 juta dalam 3 bulan, kurang profit ya harusnya. Nah ini kurang profit nih. Saya 20 juta 3 bulan, kembalinya berapa? Belum ada kan? Oke, coba saya. Well, gampang nih ya. Dengan total, cuman totalnya ini karena saya sudah punya hitung-hitungan, kalau 20 juta tuh 20/4, maka dengan total sama dengan ya, dengan total dengan persentase profit 22%. Ini saya buat ini dulu, nanti harusnya pakai dinamis juga, sehingga set row total dana insert lagi row ini pakai hitungan ya, 20 juta nih sama dengan ini, sama dengan harga barang, harga komoditi, pakai harga yang ini, yang paling bawah saya pakai yang 20 juta. Oh ini deh, ini harga komoditi ini ya. Oke, buang aja, kita nggak usah hitung lagi nih. Oke, ini harus di format RP teks ya Pak, teks malah C15 G15. Nah G15 dah itu dia. Oke, kita copy dulu ini, taruh formatnya spesifik only, Ctrl P. Oke,
Dah itu dia. Sekarang kamu menginvestasikan dana sebesar 40 juta dengan besar profit 20%, sekarang kamu akan mendapatkan total dalam setiap selama kurang lebih 30 hari. Oke, itu dia. Nah, nilainya gede banget loh ya. Profit 25% dalam 3 bulan untuk 20 juta itu gede banget ya. Kalau kamu lihat deposito perhitungan BCA misalnya. Come on, nggak ada rumusnya tuh. Jangan cara hitung lah. Ya ini aja ya. Cara hitung aja gini. Kamu mendepositokan, kamu mendepositokan berapa nih misalnya? Nih, setoran pokok kamu 10 juta, suku bunga 6%, 6% loh ya. Kita kan 25%. Jangka waktu, jadi kalau kamu deposito 10 juta dalam 1 tahun, kamu dapatnya sekian. Dipotong pajak 59.000. Jadi setelah 6 bulan saldo depositomu adalah 10 juta. Nanamnya 10 juta dalam 6 bulan dapat 10.200.000. Kenapa RWID beda banget? Karena RWID itu bukan pakai perhitungan bunga. Ini bukan bunga ya. 25% ini bukan bunga. 25% adalah selisih dari harga jual dan harga beli. Jadi kan kalian membeli 20 juta dijual 25 juta, persentase profit loh ya, bukan persentase bunga. Ya kenapa persentase tidak selamanya persentase itu bunga ya. Cuman kalau di sini ini bunga ini. Ini kenapa hitungannya 6% coba? Dari mana akan 6% ini? Ya dari suku bunga rata-ratanya BI kalau nggak salah. Udah ditetapkan lah, nggak boleh terlalu tinggi supaya kemampuan bank membayar profitnya lebih banyak. Tapi ini bunga, kamu nggak akan tahu dari mana asalnya. Kalau di RWID kan jelas nih, yang di Direct Commodity Short Investment kan jelas. Ya ini ya. Ya kan jelasnya selisihnya itu ada 25%, sehingga mudah aja saya memberikan perhitungan seperti ini. Nah, kenapa ada perkiraan 3 bulan 1 hari? Kenapa? Berarti Pak Eko menjanjikan 3 bulan 1 hari ya? Enggak menjanjikan, karena ya itu perhitungan aja. Perhitungan dari estimasi yang dihasilkan dari kecepatan melakukan penjualan. Karena itu saya bisa memberikan estimasi. Seru ya? Kok ini malah mengkhawatirkan ya? Ini malah mengkhawatirkan. Kenapa dia bisa memperkirakan seperti ini? Dia memperkirakan dengan berbagai perhitungan kalkulasi bunga lah, bunga kredit dan bunga simpanan itu dihitung kalkulasinya dia. Kalau aku memberikan pajak bunga 6%, aku akan aman karena bunga saat aku melakukan pembiayaan ke nasabah lain itu adalah mungkin 10%. Ini riba banget ini. Kok ini nggak riba ya? Ini nggak riba ya. Ini kan adalah selisih dari harga jual harga beli. Dah selesai. Oke, ini contoh seperti ini. Nah kemudian pahami masalah ini. Pahami masalah jangan sampai FOMO. Ini penting. Tetap ada resiko ya. Kok ini nggak ada resikonya? Ini nggak ada resikonya. Ada sih resikonya kalau negara buyar itu. Ini resikonya kalau negara buyar, ada rush di bank ya itu akan berantakan. Ada meskipun ada LPS, lembaga penjamin simpanan, tapi kan LPS-nya cuma 2 miliar. Kalau kamu lebih dari dana 2 miliar per orang ya sudah hilang itu uangnya. Nah, di sini tetap ada risiko. Risikonya adalah gimana kalau RWD nggak berkembang atau berkembangnya lambat. Nah, risikonya adalah ini. Kalau sekarang 3 bulan 1 hari, kalau RWID berkurang, kekuatan menjualnya berkurang, dia akan mulur gitu. Atau nggak ada lagi orang yang mau belajar remote work, atau ada yang lebih baik dari RWID dalam memberikan layanan remote work sehingga orang-orang itu nggak ke RWID tapi ke tempat lain. Oke, paham ya? Right. Ini ringkasan
Nah, ini adalah perhitungannya. Kemarin saya sudah sampaikan ini ya. Nah, berapa sih dana yang ada yang di sistem total ya? 500 juta. Dari mana 500 juta? 5 juta adalah ini. Setiap kali ada member saya bilang holder ya. Holder melakukan pembelian, langsung kita bagi-bagi menjadi 10. Atau sesuai dengan berapa dia beli ya. Contoh ada juga yang 10, misalnya Mas Reza ini kemarin coba dulu beli 3. Kemudian setelah bagus beli 10. Ada juga Mas apa ya? Ini Mas Koryadi belinya 5 ya. Berapa tuh? Countnya 5 ya. Belinya 5. Nah, ini bisa bisa juga seperti itu. Nah, intinya kalau di total sumnya 508 ya kan? Cuman mentotal aja. Oke. Dana holder yang sudah kembali plus profit. Dari mana angka ini? Dari sini. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Setiap dia Mas Hafizan melakukan pembelian langsung dipecah menjadi 10 ya kan? Kemudian hold time itu adalah hold time sebenarnya buy time sebenarnya tepatnya sih. Tapi saya pakai hold aja. Dia melakukan, jadi harga itu kan akan mungkin naik turun ya. Tapi ditahan sama Mas Hafizan di harga sekian. Hari Jumat tanggal 20, belum sebulan ya, belum sebulan lah, ini baru tanggal 8. Karena ini Mas Hafizan pertama kali dia beli, langsung pertama kali sistem melakukan penjualan. Oke, kemudian ada 10 penjualan. Kemudian penjualannya sekian, ada yang melakukan pembelian 2,5 juta. Kenapa? Karena saat itu ada promo transfer ke Mandiri 2,4. Kalau saya Mandiri 2,5. Enggak tahu kenapa Mas Marito mungkin tahu apa enggak, jadinya dia bayarnya 2,5. Oke. Nah, selling time adalah waktu benar-benar semua orang buyer ini melakukan transfer. Oke. Nah, ini waktu penghitungan. Elapsed itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan dari mulai selling time. Jadi gampangannya elapsed itu adalah selling time terkini dikurangi masa lalu, ya kan? Ini dikurangi masa lalu itu adalah waktu dari stoknya komoditinya Mas Hafizan dijual sampai habis itu adalah 5 hari 1 jam 49 menit 44 detik. Oke. Kemudian profit tiap kali sell komoditi itu adalah sekian, 500.000. Kemudian total profit to date itu adalah berapa profit dia dari sampai hari ini, profitnya aja. Jadi terakhir profitnya 5,1. 450, profitnya 5,8. Kenapa 5,8? Karena kemarin belinya 1,9 dan harga sekarang udah jual 2,4, kemudian harga sekarang sudah 2,5. Nah, ini ada harga masih 2,4. Oke, itu ya. Itu dia, kemudian itu dia masuk beres. Total profit to date. Nah nih total profit to date itu adalah sudah tadi ya, berapa dia dapat profit per hari itu, ini hari akhirnya. Nah, ini total return. Kenapa saya melakukan seperti ini? Supaya saya bisa mengetahui berapa sih dana holder yang sudah dikembalikan. Jadi total return per hari ini kembali sekian, per hari ini kembali sekian. Jadi di total, misalnya Mas Hafizan itu belinya 24 juta kan, dapatnya 19 juta, dapatnya 24 juta 100. Jadi profitnya adalah 2%. Nah, ini. Kemudian ini adalah penghitungan hari, jumlah hari aja. Mulai dari selling time sampai menjadi terakhir itu ngabisinnya berapa. Jadi kemudian ini di rata-rata. Oh, ini salah ya, ini soalnya ada yang saya belum, ini saya pindahin aja deh karena saya hanya menghitung penjualan 10. Jadi rata-ratanya adalah sekian. Berapa rata-ratanya? Average 5,3 hari. Jadi 5,3 hari kalau di sini menjadi rata-rata pembelian ada 5 hari, 3 hari sekian. Sudah? Nah, kemudian masuk ke situ. Nah, jika ada pelakukan pembelian ini ya. Penjualan. Nah, kemudian jika nanti pada baris terakhir, ini kan Rabu nih, selling time Rabu terakhir. Batas selling time terakhir dari yang atasnya akan menjadi start selling time yang bawahnya. Jadi misalnya Mas Hafizan itu selesai di Rabu September, berarti langsung startnya Mbak Citra kan, maka nilai ini adalah sama dengan nilai itu, sehingga bisa dilakukan pengurangan. Oke, gitu ya. Ini sederhana banget, semoga bisa dipahami. Terima kasih.